Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya kita sudah membahas bab 2 mengenai himpunan. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke materi bab 3 mengenai aljabar bagian pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. 2. Menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar. 3. Menentukan suku sejenis pada suatu bentuk aljabar. Dan yang keempat, menyederhanakan bentuk aljabar. Baik, untuk mengerti mengenai konsep tentang aljabar, silakan perhatikan percakapan antara dua orang berikut. Nah, dari percakapan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Pak Thohir dan Pak Erik membeli buku. Ya kan? Kita bisa lihat pada tabel berikut bahwa Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi di dalam kardus ini terdapat buku dalam jumlah yang sama dalam masing-masing kardus. Sementara Pak Erik membeli 5 buku. Nah, tapi di dalam kardus ini kita belum diberitahu berapa banyak buku yang terdapat di dalam kardus tersebut. Sehingga dapat dibuat bentuk aljabar 2 dikali X ditambah 3, di mana simbol X itu menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Jadi kita belum diberitahu banyak bukunya. Jadi kalau seandainya kita misalkan jika nilai X-nya sama dengan 10, maka apabila kita substitusikan dia ke dalam bentuk aljabar, 2 dikali X ditambah 3. Kita ganti X-nya jadi angka 10. Seperti itu kan? Berarti 2 dikali 10 ditambah 3 hasilnya adalah 20 ditambah 3 sama dengan 23. Nah, jika X-nya sama dengan 15, maka nilai dari 2X ditambah 3 adalah 2 dikali 15 ditambah 3. 30 ditambah 3 sama dengan 33. Begitu juga untuk nilai X-nya 20. Maka nanti banyak bukunya 43. Apabila nilai X-nya 40, total bukunya 83. Dan apabila nilai X-nya sama dengan 50, maka banyak bukunya adalah 2 kali 50 tambah 3 sama dengan 100 tambah 3, 103. Jadi, nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X-nya. Semakin kecil nilai X-nya, maka hasilnya semakin kecil. Apabila nilai X-nya semakin besar, nilainya juga akan semakin besar. Nah, seperti itu adalah contoh penerapan dari aljabar pada kehidupan sehari-hari. Nah, silakan perhatikan contoh berikutnya. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama. Terlihat di sini bahwa terdapat 2 buah bola, sehingga nanti bentuk aljabarnya adalah 2, artinya ini 2 bola. Kemudian di dalam kotak ini juga terdapat beberapa bola, namun kita belum tahu banyak dari bola yang terdapat di dalam kotak tersebut, sehingga tiap satu kotak ini akan kita misalkan bentuk aljabar. Kita misalkan dia sebagai X, yang artinya satu kotak bola. Nah, untuk gambar nomor 3 kita lihat bahwa terdapat 2 kotak.
tadi dimisalkan bahwa satu kotak bola itu dimisalkan sebagai X. Nah, karena ada dua kotak bola, berarti kita tambahkan dia X ditambah X, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2X, yang artinya dua kotak bola. Gambar keempat, ada dua kotak bola dan 4 buah bola. Nah, ini bisa kita buat dia dalam bentuk aljabar 2X ditambah 4. Nah, seperti itu dia menyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, contoh yang kelima. Dari contoh 5 kita bisa lihat ada dua kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Ya kan? Kotak tadi kita misalkan sebagai X. Berarti karena di sini ada dua kotak, artinya dia bisa kita tulis 2X. Kemudian 1 tabung. 1 tabung bola kita misalkan sebagai 1Y atau Y. Kemudian 4 bola, berarti kita tulis 4. Untuk nomor 6, ada dua kotak, berarti 2X, 3 tabung, 3Y, dan 6 bola, ber-6. Sehingga nanti bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 6. Oke, silakan perhatikan contoh yang nomor 7. Nah, nampak di gambar ini bahwa terdiri dari 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola. Nah, itu kita bisa ubah menjadi bentuk aljabar 3 kotak, berarti 3X, 4 tabung, 4Y, dan 8 bola ditambah 8. Nah, ini artinya adalah 3 kotak bola tambah 4 tabung bola dan ditambah 8 bola, atau bentuk aljabarnya 3X ditambah 4Y ditambah 8. Nah, seperti itu dia cara membuat bentuk aljabar dari suatu gambar atau persamaannya. Bahas mengenai bentuk aljabar. Jadi aljabar itu adalah bentuk matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Berdasarkan gambar yang telah kalian amati sebelumnya, kalaulah dimisalkan tadi banyak bola dalam suatu kotak itu sebagai X, maka nanti bisa kita misalkan dia bentuk aljabarnya adalah 2X. Jadi 2X itu merupakan suatu bentuk aljabar, atau contoh lainnya 2X ditambah 4, kemudian 2X ditambah Y ditambah 4, atau 2X ditambah 3Y ditambah 6. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bentuk aljabar. Selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah apa saja yang terdapat di dalam aljabar. Ada yang dinamakan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, suku merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Sedangkan variabel, huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Koefisien, bilangan yang letaknya di sebelah kiri suatu variabel. Dan konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, silakan perhatikan contoh berikut. Diberikan contoh 2X ditambah 4. Nah, tadi suku itu merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang, sehingga 2X dan 4 ini disebut suku. Maka aljabar ini memiliki 2 suku. Nah, berdasarkan contoh tersebut, kita akan menentukan variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, untuk variabel itu dia adalah huruf, ya. Dilambangkan dengan huruf, ini namanya variabel. Kemudian di sebelah kiri huruf dinamakan sebagai koefisien. Bilangan yang letaknya di sebelah kiri variabel itu adalah koefisien. Dan bilangan yang tidak memiliki variabel dinamakan sebagai konstanta. Nah, itulah istilah-istilah yang terdapat di dalam aljabar. Nah, silakan perhatikan contoh soal berikut. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut ini. Nah, bagian yang A, 7A ditambah 10. Nah, di sini terdapat 1, 2 suku. Yang B, 3X kuadrat, 5XY, 2Y, dan negatif 4. Terdapat 4 suku. Untuk yang C, 6X pangkat 3. Kemudian negatif 2Y kuadrat. Kemudian 9XY kuadrat.
15x, dan negatif 5. Jadi terdapat 5 suku. Oke, soal yang kedua, tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut ini. Oke, untuk bagian yang A, 5x ditambah 3, sukunya adalah, ingat ya, suku dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang, berarti sukunya adalah 5x dan 3. Nah, untuk variabelnya adalah huruf, berarti di sini variabelnya x. Sementara koefisien adalah bilangan di samping kiri variabel, berarti koefisien dari variabel x adalah 5. Dan konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel, artinya dia hanya berdiri sendiri, yaitu 3. Untuk bagian yang B, sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Suku-sukunya adalah 2x pangkat 3, negatif 2y pangkat 2, 15x, dan negatif 5. Siapa saja variabelnya? Variabelnya adalah yang mengandung huruf. Berarti di sini variabelnya x pangkat 3, y pangkat 2, dan x. Sementara untuk koefisien, nah koefisiennya karena variabelnya berbeda-beda, kita cari satu-satu ya. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 2. Yang di sebelah kiri hurufnya. Koefisien dari y pangkat 2 adalah negatif 2. Dan koefisien dari variabel x adalah 15. Ya kan? Sementara konstanta, bilangan yang tidak memiliki variabel, adalah negatif 5. Nah, seperti itu dia contoh-contoh soal untuk menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Kita lanjut, jenis aljabar berdasarkan banyak suku. Berdasarkan banyak sukunya, bentuk aljabar dikelompokkan menjadi, yang pertama, aljabar suku 1 atau monomial. Nah, contohnya 2x, hanya satu sukunya. Kemudian y atau 3, jadi hanya satu suku, tidak dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Kemudian yang kedua, aljabar suku 2 atau disebut juga dengan binomial. Contohnya 2x ditambah 4, ya kan? Berarti dia terdiri dari dua suku, 2x dan 4. Atau x ditambah 2y, terdiri dari dua suku, yaitu x dan 2y. Kemudian jenis yang ketiga, aljabar suku 3 atau disebut juga sebagai trinomial. Contohnya 2x ditambah 3y ditambah 7. Ini kan terdiri dari 3 suku, ya kan? Suku yang pertama 2x, suku yang kedua 3y, suku yang ketiga 7. Atau contoh lainnya, 2a dikurang 3b dikurang 4. Suku yang pertama 2a, suku yang kedua negatif 3b, suku yang ketiga adalah negatif 4. Dan yang keempat, aljabar suku banyak atau disebut juga dengan polinomial. Nah, bentuk aljabar ini tersusun atas lebih dari 3 suku. Berarti nanti dia bisa 4 suku, 5 suku, dan lebih dari 5 suku pun bisa. Nah, itulah jenis-jenis aljabar berdasarkan banyak sukunya. Nah, menentukan suku sejenis, kita akan mengelompokkan berdasarkan suku sejenis dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Maksudnya suku sejenis artinya dia memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Coba kita perhatikan dari yang tergampang dulu. Kita lihat di sini bahwa 4y ya sejenis dengan negatif 7y. Karena apa? Karena sama-sama memiliki variabel y. Berarti pasangannya adalah 4y dan negatif 7y. Kemudian kita cari lagi yang gampang. Nih ya, 5y pangkat 2. Kita cari dari antara bilangan ini, bentuk aljabarnya mempunyai variabel y pangkat 2. Ini kan berarti pasangannya adalah 2y pangkat 2. Kemudian kita lihat a pangkat 2b. Nah, kita perhatikan a pangkat 2b. Apakah ini pasangannya? Bukan, ya kan? Karena di sini a-nya pangkat 1, b-nya pangkat 2. Kita lihat di sini ini x pangkat 3, bukan. Berarti ini juga bukan. Nah, ini dia pasangannya. A pangkat 2b. Berarti pasangan a pangkat 2b adalah 4a pangkat 2b. Kemudian kita cari pasangan yang lainnya. Nih ya, negatif 8ab pangkat 2. Ini pasangannya. Kemudian yang terakhir 2x pangkat 3 dan negatif 3x pangkat 3. Nah, seperti itu dia cara menentukan pasangan dari suku-suku sejenis.
Selanjutnya kita akan membahas cara menyederhanakan bentuk aljabar. Coba perhatikan contoh berikut. Sederhanakan bentuk aljabar 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal di atas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, dari soalnya 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2, ya kan? Berarti di sini yang sejenis adalah yang memiliki variabel x. Artinya yang sejenis adalah 4x dengan negatif 5x. Kemudian yang tidak memiliki variabel atau konstanta yaitu 9 dan negatif 2. Nah, suku-suku yang sejenis kita buat dia urutannya berdekatan. Artinya nanti di sini 4x dikurang 5x tambah 9 dikurang 2. Nah, kemudian kita akan buat koefisien dari masing-masing variabel x. Untuk x yang pertama koefisiennya 4, x yang kedua koefisiennya negatif 5. Kemudian kita buat tanda kurung, di sebelah kanannya kita buat dia di sini variabel x tambah 9 kurang 2 hasilnya 7. Kemudian kita akan cari nilai dari 4 dikurang 5. Itu hasilnya adalah negatif 1. Ya kan? Kemudian kita tulis di sini x-nya ditambah 7. Nah, setelah seperti ini tidak bisa dioperasikan lagi, ya kan? Sehingga nanti negatif 1x selanjutnya boleh hanya ditulis sebagai negatif x saja. Nah, demikian juga untuk 1x. Boleh juga ditulis hanya x saja. Sehingga bentuk sederhana dari 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2 adalah yang tadinya di sini kita tulis negatif 1x tambah 7, boleh kita buat dia sebagai negatif x ditambah 7. Nah, seperti itu dia cara menyederhanakan bentuk aljabar. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk aljabar. Nah, supaya anak-anak ini semuanya lebih mengerti mengenai bentuk aljabar, silakan kerjakan latihan soal pada buku paket matematika halaman 206. Silakan kerjakan di buku latihanmu, kemudian jangan lupa kirimkan jawabannya di Google Classroom. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk aljabar. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa anak-anak ini semuanya harus tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan.